Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Luciana dengan NIM 2020-008310 dari program studi manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul pengaruh trust, privasi, dan quality of service terhadap keberhasilan ECRM melalui customer satisfaction pada penggunaan ShopeePay. Latar belakang masalah, perkembangan teknologi digital saat ini semakin pesat. Kondisi ini menyebabkan disrupsi yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor bisnis. Hal ini dapat dilihat melalui perubahan dalam sistem pembayaran yang kini beralih dari uang tunai menjadi non-tunai yang dianggap lebih efektif dan efisien. Berbagai metode ditawarkan, salah satunya adalah dengan menggunakan dompet elektronik atau ShopeePay. ShopeePay merupakan salah satu tipe pembayaran elektronik berbasis internet yang saat ini sangat populer di kalangan masyarakat. Masyarakat lebih memilih ShopeePay karena lebih mudah digunakan. Hal ini berdampak pada banyaknya perusahaan yang mengintegrasikan ShopeePay ke dalam sistem pembayaran mereka. Berbagai upaya persaingan dalam memenangkan pangsa pasar yang lebih luas. Saat ini banyak ShopeePay yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah ShopeePay. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan ECRM pada ShopeePay? Yang kedua, apakah privasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan ECRM pada ShopeePay? Yang ketiga, apakah quality of service berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan ECRM? Yang keempat, apakah trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction? Yang kelima, apakah privasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction? Yang keenam, apakah quality of service berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction? Yang terakhir yaitu apakah customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan ECRM pada ShopeePay. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah, maka terdapat beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menguji apakah trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan ECRM. Yang kedua, untuk menguji apakah privasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan ECRM. Yang ketiga, untuk menguji apakah quality of service berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan ECRM. Dan keempat, untuk menguji apakah trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Yang kelima, untuk menguji apakah quality of service, apakah privasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Yang keenam, untuk menguji apakah quality of service berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Yang ketujuh, untuk mengetahui dan memahami apakah customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan ECRM. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat praktis dan yang kedua itu manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat praktis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk membangun loyalitas pelanggan melalui keberhasilan sistem ECRM terhadap ShopeePay. Yang kedua, manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menggunakan sebagai bahan referensi ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan praktisi akademik lainnya yang melakukan penelitian, sehingga melalui penelitian ini informasi yang dihasilkan dapat membantu pengembangan riset yang lebih mendalam ataupun sebagai acuan pada penelitian lainnya. Metode penelitian, sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan strategi penelitian kuantitatif. Pada sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Jumlah sampel minimum setidaknya 5 kali lebih banyak dari jumlah item pertanyaan yang akan dianalisis, dan ukuran sampel akan lebih diterima apabila memiliki rasio 10:1. Dalam penelitian ini terdapat 17 pertanyaan, maka minimal ukuran jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 17 dikali 10, yaitu adalah 170. Sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer menurut Iwan dan Desiana 2022 adalah
data yang telah dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di mana informasi dari data primer diperoleh melalui sumber primer dengan membagikan link kuesioner dalam bentuk Google Form kepada pengguna ShopeePay di Kota Yogyakarta. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik ataupun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang nantinya data tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh bahan, keterangan, dan informasi terkait dengan penelitian ini. Tempat dan waktu pengambilan data, tempatnya sendiri itu dilaksanakan pengambilan data yaitu berisi tentang lokasi dan tempat di mana pengambilan data itu dilaksanakan. Tempat pengambilan data pada penelitian dilakukan di Yogyakarta dengan respondennya yaitu pengguna ShopeePay di Kota Yogyakarta. Kemudian waktu pengambilan data. Waktu pengambilan data yaitu berisi waktu pengambilan data dalam penelitian ini dilaksanakan. Pengambilan data pada penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei pada tahun 2024. Uji kualitas data yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Yang kemudian uji reliabilitas yaitu adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data ini ada beberapa yaitu uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas. Kemudian uji normalitas yaitu pengujian ini untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Kemudian uji multikolinearitas merupakan keadaan di mana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati antar variabel independen atau model regresi. Kemudian uji heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Kemudian analisis regresi linear berganda. Nah, ini metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terkait secara bersama-sama. Kemudian uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini ada uji F, pengujian simultan, kemudian ada uji T, kemudian ada juga uji koefisien determinasi. Uji hipotesis ini ada uji simultan, uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Kemudian uji T, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Sobel test. Sobel test merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu menjadi mediator dalam hubungan tersebut. Pengujian Sobel dilakukan menggunakan uji Z, rumus fungsi Sobel test. Hasil dari pembahasan tadi itu adalah peneliti ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan e-wallet di Kota Yogyakarta. Sebanyak 190 responden secara daring atau online. Pengujian data ini mencakup uji validitas dan reliabilitas dengan tujuan agar peneliti tidak mengambil kesimpulan yang keliru mengenai gambaran keadaan yang sebenarnya terjadi. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program atau aplikasi Statistical Product and Service Solution, yaitu atau bisa disingkat dengan SPSS. Kesimpulan ini yang pertama yaitu adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 ditolak, yang berarti variabel trust berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap success of ECRM system. Kemudian yang kedua yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H2 diterima, yang berarti variabel privasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sukses of ECRM system. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H3 diterima, yang berarti variabel quality of service berpengaruh positif dan signifikan terhadap success of ECRM.
Kemudian hasil penelitian yang keempat, penelitian menunjukkan bahwa H4 diterima yang berarti variabel trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap ICRM. Kemudian yang kelima, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H5 diterima yang berarti variabel privasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Yang keenam, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H6 diterima yang berarti variabel cost atau quality of service berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa H7 ditolak yang berarti variabel customer satisfaction berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap success of HRM. Kemudian keterbatasan penelitian. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebabkan secara online, sehingga pengisian kuesioner oleh responden tidak didampingi dan diawasi oleh peneliti, dan ada kemungkinan tanggapan yang diberikan bersifat objektif dan tidak konsisten. Kemudian, penelitian ini memiliki keterbatasan sampel karena tidak membatasi terhadap responden yang merasa puas dan dalam menggunakan ShopeePay, tetapi meneliti semua pengguna ShopeePay. Yang terakhir yaitu adalah saran. Nah, di sini yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi para akademisi terkait teknologi ICRM pada ShopeePay dan dapat menjadi bahan acuan perbandingan bagi yang ingin melakukan penelitian dengan konsep yang sama. Yang kedua yaitu diharapkan pada penelitian selanjutnya menambah atau mengganti menggunakan variabel customer experience atau X1 dan customer loyalty untuk Z yang dapat lebih berpengaruh terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Yang terakhir yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengumpulan data dengan metode pewawancara sehingga hasil yang diharapkan lebih baik. Mungkin cukup sekian pembahasan saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.